Halo, Ya, kedengeran nggak Salsa? sekarang kedengeran Bu, tapi tadi kayak nggak masuk gitu. Oh, oke. Nah, Sekarang clear. Oke, udah. Kalau nggak clear nanti langsung aja ini ya, langsung aja ngomong. Oke, iya. Oh, karena kalau ini aku mungkin nggak baca chat, ini baru baca chat. Kalau Udah nggak aman jelas kok. langsung bilang aja. Oke, thank you. Ya. Nah, jadi ya aku ngelihat sendiri gitu di keluargaku ngefek dan karena itu jadi bikin juga yang lain. Pertamanya untuk keluarga sendiri, untuk orang tua yang susah tidur, terus untuk adik ipar yang punya eksim. Jadi kalau eksim itu kan kulitnya pecah-pecah, kering, gatel, sampai bisa luka ya. Nah, jadi solusi kita produk kesehatan alami dengan bahan yang 100% natural, keep safe. Ini aku akan cepet aja karena mau nunjukin sebetulnya pitch deck awal kita. Waktu itu kita core values-nya adalah masih putus-putus ya. Aku pas Iya, Bu. Masih putus-putus. Bluetooth-nya kayaknya Mbak Arlin. kayaknya ini deh, kayaknya headsetku agak error. Sekarang lebih jelas kah? Ya, Nah, lebih. lebih jelas. Oke, Heeh. kalau gitu aku gini aja. eh jadi waktu itu di pitch deck ini kita ada core values juga. Nah, di sini selain integrity, kita itu semua formulasinya di certified oleh clinical aromatherapy. Saat itu aku belum tersertifikasi sebagai aromaterapis. Jadi masih berkonsultasi dengan aromaterapis di Amerika dan di Inggris. Dari awal kita juga komitmen ke environmental sustainability. Jadi kesinambungan di sisi lingkungan. Satu, semua bahan yang kita pakai itu 100% natural, bahkan untuk spray yang berbahan dasar air, itu juga kan sangat rentan ya, sangat rentan kontaminasi dan lain-lain. Kita menggunakan preservatif yang 100% dari bahan natural juga. Untuk bahan yang 100% natural ini udah pasti dari proses produksi, hampir tidak ada waste. Aku bilang hampir tidak ada waste, kenapa? Karena tidak ada limbah yang berbahaya untuk lingkungan, tapi bukan berarti tidak ada sisa produksi ya. Misalkan yang menempel di dinding mesin gitu dan lain-lain, itu tentunya ada. Tapi kalau dibuang pun itu tidak mempengaruhi integritas lingkungan karena bahannya natural. Nah, terus dari awal kita, ini 2016 ya, dari awal kita fokusnya adalah membangun orang-orang dan komunitas. Jadi bukan cuma produk, tapi karena soal kesehatan ini yang kita lihat penting itu dari mindset, dari gaya hidup, dari pola pikir. Kalau misalkan aku nggak paham bahwa asma itu adalah salah satu bentuk alergi, atau sesuatu yang natural itu bisa jadi opsi gitu ya untuk obat-obatan yang bisa kita minum, mungkin nggak akan kepikiran dan nggak akan jadi pick me kayak sekarang ini. Em, kita jadi mengedukasi masyarakat supaya ada pola pikir yang nantinya jadi gaya hidup supaya yang kita kasih ke masyarakat ini bisa berlanjut gitu. Nggak cuman kepotong di produk aja. Nah, ini dulu brosur kita zaman dulu. Ini kita waktu launching pertama itu cukup nekat, kita mulai dengan 24 produk. Jadi kalau orang sekarang launching brand dengan satu produk gitu ya, atau 3 produk. Waktu itu kita meluncurkan langsung 24 produk. Market opportunity-nya waktu itu kita, ini aku mulai pick me itu, dan di saat presentasi ini dibikin, kita masih cuma berdua, aku dan adikku. Kita sebagai founder waktu itu bikin pun masih rumahan ya. Dan kita menganalisa sendiri, kita riset sendiri, market global itu kayak gimana, market di Indonesia itu kayak gimana, target market kita siapa sih. Waktu itu masih pakai Google Search ya, Google Search-nya itu hasilnya berapa banyak. Kalau sekarang untuk market research, industry research mungkin udah lebih banyak. Kita bisa pakai Google Trends, bisa pakai ChatGPT. Nah, ini pengembangan waktu di awal dari 24 produk di April tuh ya ada keterangannya sampai di akhir tahun 2016 itu kita 36 produk.
revenue model saat itu kita banyak mengandalkan dari awal kita online, terus dari reseller dan juga events di pop-up market. Nah, sekarang aku mau share. Jadi tadi kan Bu Dewi juga sempat bilang apa sih sebetulnya sharing yang diperluin kalau lagi menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis itu nggak selalu kayak tadi aku share tentang revenue ya, nggak selalu revenue itu selalu naik terus. Nggak selalu semuanya berjalan lancar. Nah, ini aku mau share sempat beberapa bulan lalu, oh enggak, ini awal tahun, ini saya share di IG pribadi, kalau kita itu nggak akan pernah mencapai puncak kalau nggak melewati lembah dulu. Ya, there can be no peaks without valleys. Kalau nggak ada lembah, nggak ada jurang, nggak akan ada yang namanya gunung. Kalau nggak ada yang namanya jurang, itu artinya dataran itu dataran yang rata. Mungkin enak ya melewati jalan yang rata itu karena nggak ada masalahnya, nggak perlu capek mendaki gitu. Tapi kalau udah sampai di puncak itu kita mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah, tadi saya sempat bilang kan nggak selalu semuanya itu berjalan naik. Tadi kurva yang ada di situ adalah pertumbuhan revenue di tahun pertama, tahun kedua pun naik terus. Tapi itu nggak terus berlanjut kayak gitu. Kurva itu turun. Dan di tahun kemarin itu kami mencapai titik terendah sebetulnya. Secara revenue, secara perkembangan, stres nggak? Stres lah gitu ya. Apalagi sekarang ini dengan jumlah tim udah makin banyak. Kalau dulu 2 orang, tahun 2016 2 orang, sekarang kita 16 orang. Customer udah di seluruh Indonesia, ada yang di luar negeri juga. Dengan turunnya revenue, dengan berkurangnya reseller gitu ya, tantangannya apa sih? Ya tantangannya banyak, sampai pernah bertanya-tanya juga ke diri sendiri, perlu nggak ya dilanjutin? Kalau bertanya apa yang harus dilakukan untuk membantu, udah pasti terus-menerus setiap hari. Apa yang perbaikan udah terus dijalankan, bukan cuman eksternal, tapi juga internal. Terus kenapa bisa jalan sampai sekarang? Jadi ini waktu itu aku nulis ini mungkin untuk ngingetin juga ke diri sendiri ya. Kalau there is no successful person who never experience challenges. Nggak ada orang yang bisa sukses tanpa pernah mengalami masalah, tanpa pernah mengalami tantangan. Kalau di captionnya ini aku nulis waktu itu pernah dengar almarhum Mas Reza Gunawan bilang ya, kalau hidup itu kayak roda. Kalau kita sekarang lagi ada di bawah, nanti akan ada saatnya roda itu berputar dan kita akan kembali ke atas. Jadi sebetulnya kalau dibilang bertahan aja, ya itu kuncinya. Kalau lagi kita ngalamin sesuatu yang sulit, kuncinya adalah coba bertahan aja. Tapi apa yang jadi motivasi aku untuk bertahan waktu itu? Mungkin karena aku pernah mengalami jatuhnya itu ya. Jadi aku merasakan sekali, bersyukur sekali bahwa aku tuh pernah mengalami yang namanya, merasakan yang namanya kalau produk aku itu sudah membantu orang banyak. Kalau aku tahu gitu, kalian pasti udah paham juga kalau bisnis itu harus memberikan solusi ya, memberikan jalan keluar atau memberikan jawaban untuk sebuah problem atau pain yang ada di masyarakat. Nah, aku udah merasakan kalau produk dan bisnis Pick Me ini memberikan jawaban buat masalah yang dihadapi masyarakat. And so I can appreciate the light better. Kayak gini, kalau kita nggak pernah masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita, kita nggak tahu bahwa terang ada setitik cahaya itu sungguh sangat membantu gitu. Kalau lagi mati lampu gitu ya, mati lampu gelap-gelapan malam-malam lagi, kita punya cahaya dari HP aja, dari screen gitu, bahkan bukan senternya, itu udah ngebantu banget untuk kita tahu sekedar sikat gigi di mana sih gitu ya, atau pencetan toilet di mana sih gitu.
So to appreciate light, one has to know the despair of being in the dark. Cuma banyak orang yang saat lagi di masa-masa yang baik, itu nggak menggunakan saat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi metafora roda itu dibalikin ya. Waktu kita lagi ada di atas, waktu semuanya lagi baik-baik aja, kita juga harus ingat bahwa nggak selalu semuanya itu akan tetap baik-baik aja. Di saat kita bisnis lagi tumbuh, berkembang, semuanya lagi bagus, kita harus selalu persiapkan diri, sistem, dan perusahaan. Kalau sampai nanti mengalami krisis, apakah bisa survive? Kenapa Pigme bisa survive dari tahun lalu yang bahkan sampai secara buku gitu ya, kita mengalami kerugian. Gimana kita bisa survive mengalami kerugian itu tapi bertahan sampai sekarang? Karena sebelumnya kita sudah ada persiapan. Jadi sudah ada cadangan dana, kita tahu ke depannya kita akan bisa bertahan dan seterusnya. Jadi ingat kalau lagi di bawah akan ada saatnya kita di atas. Kalau lagi di atas, kita harus persiapan untuk saat-saat kita mengalami masa di bawah. Nah, kalau tadi udah sempat lihat juga kan bisnis model Pigme di tahun 2016. Nah, ini adalah BMC atau bisnis model kita yang sekarang. Karena mungkin sedikit beda ya. Kalau teman-teman yang di-share di sini, aku nggak tahu bentuk BMC-nya seperti apa. Kalau yang ini aku pakai mungkin sedikit berbeda karena ini social business model canvas. Social business itu kita berfokus bukan cuman pada revenue, pada profit atau keuntungan dan laba, tapi juga ke dampaknya terhadap lingkungan, terhadap orang sekitar, terhadap negara dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat ininya ya, kalau kita lihat beneficiary-nya dulu gitu ya, segmennya siapa? Beneficiary kita satu orang-orang yang paham tentang kesehatan gitu ya. Udah gitu lingkungan juga terpengaruh dari kita karena dari business practice kita sendiri sudah menggunakan bahan yang natural. Sejak awal kita nggak menggunakan packaging ekstra. Jadi kita dari awal itu nggak pakai box ekstra dan nggak pakai plastik. Meskipun akhirnya waktu pandemi itu harus agak ngalah sedikit karena banyak orang yang khawatir kan. Jadi semua paket itu akhirnya terpaksa kita bungkus dengan plastik waktu di pandemi. Lalu beneficiary kita juga sistem kesehatan ya, sistem kesehatan di Indonesia. Banyak orang yang masih, terutama di Indonesia, yang mikir kalau sehat itu sama dengan nggak sakit. Padahal sebetulnya nggak sakit itu baru nyampe di titik nol. Kalau kita benar-benar sehat, itu harusnya nilainya positif, bukan cuma nol gitu ya, bukan cuma nggak sakit. Jadi supaya kita nggak mengandalkan sudah sakit baru cari obat, baru cari dokter, kita itu harus paham dengan kesehatan yang preventif. Nah, terus di sini sebagai beneficiary juga aku tulis team member karena Pigme punya core values. Sekarang ini sudah berubah ya dari yang tadi. Sekarang ini core values kita ada 4. Singkatannya HOPE atau harapan. H itu holistic, O itu openness, P positivity, dan E empathy. Terus type of intervention atau yang apa sih yang kita tawarkan itu ya satu produk dan yang kedua jasa tentunya. Seminar, workshop, dan private consultation. Value proposition kita, ini mimpi kita yang besar ya sebetulnya. Jadi dari kesehatan yang preventif ini bisa mengurangi NCD atau penyakit tidak menular di Indonesia. Yang salah satunya adalah asma. Juga penyakit jantung, diabetes, kanker, karena itu sangat terpengaruh dari pola hidup. Nah, dari situ ini yang mungkin berbeda banget ya dengan bisnis model Canvas yang biasa. Ini adalah pengukuran impact atau pengukuran dampak di kolom value proposition yang kotak kedua. Pengukuran dampak ini pertama dari jumlah orang yang kita bukan temui sih, orang yang membeli produk kita, orang yang mendapat jasa dari Pigme, terus partisipan workshop,
Dan kita juga melakukan survei secara rutin tentang apakah beneficiary dari PIKMI ini mengalami perubahan di kesadaran dan juga gaya hidup. Lalu kalau kita ke customer kita ini perempuan 90%, 25-40 tahun, professionals, mothers, career women, dan sudah punya kesadaran untuk menjaga hidup supaya lebih baik. Channel marketing dan lain-lain, partner dan shareholder ini ada di sini. Kenapa kita juga menyebutkan kalau key activities kita bukan cuman bukan kita bahkan nggak menuliskan sales ya, tapi di sini key activities kita adalah manufacturing atau produksi, market research, product development, team development, strategic review dan planning. Karena ini selalu harus mikirinnya itu bukan hanya jualan produk, tapi kita harus mikirin pengembangannya ke depan gimana. Oke, jadi ini sekilas aja mungkin ya kalau tentang BMC, rencana pengembangan kita ke depan. Kalau rencana pengembangan kita ke depan, balik lagi karena kita masih belum pulih ya sebetulnya, belum pulih ke level pra 2021, pra 2022 gitu. Kita perencanaan ke depan, sebetulnya di minggu depan kita itu akan ada relaunching brand dengan identitas yang baru. Jadi ada refreshment dari tampak dan lain-lain, packaging dan produk. Itu salah satu rencana pengembangan kita. Dan di tahun ini kita juga udah ngembangin jadi punya sister brand, satu brand baru itu untuk mengurangi rokok. Jadi untuk membantu orang yang lagi berusaha berhenti merokok, kita punya brand baru namanya Noniko. Sekarang mungkin yang aku mau share adalah ini, sebentar ya. Karena aku diminta sama Mbak Dewi untuk share waktu itu gimana caranya PIKMI bikin company profile dan ininya. Dan presentation-nya. Oke. Jadi tahun berapa ya waktu itu ya? 2018 kah? 2018 kayaknya deh, Mbak. Kayaknya 2018 ya. 1,5 tahun Aku setelah DBS. ikut event pelatihan GRI. Iya, GRI itu. GRI. Nah, GRI itu waktu itu baru pertama kali dengar juga ada sesuatu yang namanya GRI. GRI Itu ini, aku juga baru tahu juga mereka. iya ya. Ya, terus telusuri, wah ini knowledge-nya bakal masa depan nih. Nah, jadi harus ikut gitu. Benar. Nah, GRI ini Global Reporting Index. Terus kalau ngikutin workshopnya kayaknya rumit banget ya dan panjang banget. Padahal sebetulnya intinya itu kayak kita numpahin semua yang ada di kepala tentang perusahaan kita, tentang organisasi kita dalam bentuk tulisan, supaya nantinya itu bisa jadi kayak kotak harta karun di mana kita tinggal mix and match kalau misalkan kita mau bikin komunikasi apapun, bentuk komunikasi apapun. Baik itu company profile, baik itu pitch deck, baik itu press release, baik itu konten gitu ya. Semuanya berdasarkan dari apa yang sudah ada di dalam GRI ini. Nah, GRI Sustainability Report ini seharusnya idealnya setiap tahun diperbarui. Sama kayak kalau perusahaan yang sudah TBK itu membuat laporan tahunan yang bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Nah, GRI ini kenapa disebut Sustainability Report? Karena bukan cuma melaporkan tentang kondisi keuangan atau performance company tersebut ya. Nah, ini revisi kita di tahun 2023. Jadi aku nggak mungkin akan bahas sekilas ke bawah. Ini simpelnya kalau ngomongin aturannya itu ada banyak banget. Di GRI ini kita bisa pilih, ada yang wajib disebut, ada yang optional. Kayak mata kuliah, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah tambahan gitu ya. Nah, yang wajib ini contohnya misalkan ini.
tentang detail di organisasi, detail perusahaan ini berdirinya kapan, dan lain-lain. Kebetulan karena si dokumen GRI-nya ini ditulis dalam bahasa Inggris, jadi waktu itu aku nulis sustainability report-nya ini dalam bahasa Inggris juga. Visi, misi gitu ya, ini ditulis di sini. Ini organizational details, terus, nah ini belum lengkap nih. Aku bikin, sejujurnya ini aku bikin table of contents-nya dulu. Jadi kalau banyak orang yang bilang bikin company profile itu bingung, bikin report dan bikin pitch deck itu bingung, sebetulnya karena mungkin belum ada outline yang jelas. Sedangkan di GRI ini aku ngerasanya memudahkan sekali karena kita udah dikasih kerangka nih. Kita tinggal nulisin aja di detail organisasi ini apa aja yang perlu ada. Tentang founder, tentang sejarah, tentang visi misi gitu. Nah, sesudah dari sini nanti akan ada tentang employee juga nih ya, organization, lalu sertifikasi apa aja, sertifikasi yang dimiliki, terus activity yang dilakukan itu apa, misalkan employees-nya berapa banyak. Dari sini, nah ini contohnya dari strategi, policy, dan practice, kita bisa milih apa yang akan dituliskan di sini. Dan karena PIKMI sejak awal adalah social business, kita menyebutkan strategi pengembangan yang sustainable. Pertama, yang penting kita itu berpegang pada SDG, atau SDG kita yang paling utama adalah good health and well-being. Udah jelas ya. Dan ini ada di core values kita. Core values-nya yang tadi udah disebutin juga. Holistic, openness, positivity, dan empathy. Terus, kalau nanti kita akan ada ini nih, akan ada stakeholder engagement. Stakeholder engagement ini bagaimana kita berinteraksi dengan semua pemegang kepentingan, pemangku kepentingan yang ada di PIKMI. Oke, ini kurang lebih kerangkanya. Jadi kayak intinya nyeritain semua tentang bisnis kita, itu dari A sampai Z. Terus bukan cuman janji-janjinya gitu ya, bukan cuman janji kampanye, tapi apa sih yang udah dilakukan sampai sekarang. Dari sini itu diterjemahkan menjadi dokumen-dokumen yang lain. Ini aku kasih contoh, ini ya. Saya kasih contoh untuk GRI Sustainability Report yang tahun 2019. Nah, tunggu kok. Nah, sebentar. Ini covernya. Jadi dari dokumen tadi yang ada di Word document atau Google Docs, itu bisa didesain, di-layout untuk jadi satu sustainability report yang rapih. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini semua yang ada di sini, semua elemennya ada dari GRI report tadi. Ini perkenalan tentang founder, komitmen kita apa, lalu ini nggak gerak sebentar. Nah, sekilas tentang kami ini karena ini versi yang 2019, jadi historical recordnya baru sampai Januari 2019 nih. Dan ini waktu itu ada 47 halaman. 47 halaman ini kalau misalnya kita bikin pitch deck atau presentasi, mungkin yang dipakai cuman di halaman ini, lalu profil perusahaan, visi misi, terus, nah ini dulu core values kita atau nilai dan strategi nilai ini kita masih ada 12 waktu itu, banyak banget. Sampai akhirnya dikerucutin lagi jadi tinggal 4. Ada struktur organisasi gitu. Jadi kalau kita perlu apapun, mau kalian misalkan ikut kompetisi untuk bisa dapetin hibah, biasanya kan ditanya nih ya, struktur organisasinya kayak apa, tata kelolanya kayak apa. Itu semua udah ada di GRI report ini. Jadi gampang kalau kita mau nyusun presentasi ataupun proposal. Nah,
Ini dari GRI report yang seperti ini, terus bisa di-convert juga untuk jadi company profile. Company profile-nya sekarang yang kita saat ini adalah seperti ini. Jadi kelihatan ya bedanya dari yang di awal kita bentuknya seperti ini gitu. Ini tahun 2016. Sekarang formatnya juga udah beda, udah lebih modern dan lain-lain. Satu dokumen bisa jadi bahan untuk pengembangan dokumen ke depannya. Kalau secara visual pasti beda, tapi intinya dalamnya itu nggak berubah. Nah, ini membuat company profile yang sekarang juga ini mengambil elemen-elemennya semua dari apa yang ada di dalam GRI. Ini sekilas aja. Jadi kalau tadi perkenalan singkat tentang PIKMI, ini company profile yang lebih lengkap. Nah, di sini juga kita nyebut ya ini di halaman awal sekali, di halaman 5, kalau komitmen kita adalah untuk kesehatan dan pola hidup yang sehat. Tapi di sini kita juga menyebutkan kalau women empowerment dan juga produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab itu adalah kunci kalau kita bisa melakukan pengembangan yang sustainable. Kalau ngomongin desainnya, sekarang aku bersyukur udah enggak cuman berdua lagi gitu ya. Sekarang dengan tim yang 16 ini, ada tim kreatif, ada tim visual, itu yang membantu untuk dibikin ininya, tampangnya jadi cakep, nggak berbentuk Google Docs lagi gitu. Ya, dan sekarang juga kalau 2016 kan waktu itu masih konsultasi ya sama aromaterapis. Sekarang aku sudah certified sebagai aromaterapis dari Inggris dan Ngapainnya gimana tuh? Apa Ini apa? Oke, lanjut ya. Nah, ini juga USP atau Unique Selling Proposition dari produknya sendiri juga ada di sini. Kita certified by BPOM. Nah, salah satu titik rendahnya lagi ya mungkin ya, Mbak Dewi tadi kan ngobrolin tentang tantangan. Kalau tantangan buat UMKM di Indonesia yang bergerak di bidang produk konsumsi masyarakat gitu ya, mau itu makanan, kosmetik, skincare, produk kesehatan, itu pasti adalah sertifikasi BPOM. Sertifikasi BPOM ini, kalau untuk produk aku masuknya ke dalam kategori obat tradisional, bukan cuma perlu biaya, tapi sangat perlu kesabaran. Ketabahan ya kan mungkin ya. Kesabaran, ketabahan, dan semuanya lah yang berulang dengan kata ke dan an gitu. Puji Tuhan sekarang kita 98%, kenapa belum 100%? Karena kita ada produk baru gitu yang masih lagi didaftarin dan lain-lain. Jadi belum 100%, semuanya hampir semuanya sudah certified BPOM. Ini produk lain kita yang seminggu lagi akan berubah tampilannya. Nah, ini brosur yang tadinya satu halaman gitu ya. Sekarang kalau tadi lihat brosurnya tadi satu halaman, sekarang udah 2 halaman karena produknya makin banyak. Kita juga mengembangkan bukan cuma di online tapi juga dari reseller. Nah, aromaterapi workshop ini komitmen kita untuk bukan yang itu tadi ya, bukan hanya jualan tapi juga mengubah pola hidup. Partnership dan collaboration juga enggak. Kita tuh mungkin karena social business ya, kita sudah terbiasa bergerak dalam komunitas karena kita ngerasa kita tuh punya sesuatu yang ingin dicapai dan itu kalau misalkan kita berjuangnya sendirian, rasanya lama banget, nggak akan tercapai. Jadi kita kalau ngadain workshop dan kelas juga ini banyak kerjasama dengan perusahaan dan brand, contohnya dengan P&G, DBS. Kita juga, maaf, loncat. Nah, kita juga waktu itu berkolaborasi, ini sempat diundang diberikan kesempatan dari Kemendikbud dan Kemenparekraf untuk
bikin satu souvenir eksklusif untuk acara G20 Culture. Ini partnership dan collaboration yang sudah pernah kita jalankan juga. Kalau achievement dan media coverage, ya ini juga dari GRI ya, karena ini salah satu yang wajib ada di sustainability report. Kalau yang terakhir mungkin kita berkaitan dengan sustainability, kita diliput oleh Tokopedia Hijau sebagai salah satu brand yang menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Bukan cuma di proses produksinya, tapi juga di proses baik dari shipping dan lain-lain. Kita nggak menggunakan bubble wrap, contohnya itu sebenarnya hal yang sederhana ya, dan bukan komitmen yang susah untuk dilakukan gitu. Tapi karena itu udah mendarah daging dari komitmen aku sendiri untuk belum bisa zero waste karena tetap produk kita berupa minyak dan air cairan itu masih tetap harus menggunakan botol plastik, tapi mengurangi sekali penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa terurai di alam. Nah, kalau dari aku kayaknya materinya sekian, Mbak Dewi. Mungkin mendingan kita banyak ngobrol aja ya sesudahnya ya. Sip. Tepuk tangan, boleh minta reaction dong teman-teman atas presentasinya Mbak Arlin. Thank you banget Mbak Arlin udah nyeritain semuanya dengan cukup gamblang. Mana nih reactionnya nih? Soalnya nih yang bisa open mic, yang bisa open cam dong. Sekarang karena saatnya kita ngobrol nih, ya. Sekarang udah saatnya kita ngobrol. Namun seperti biasa sebelum aku ngasih floor untuk tanya yang nanti akan dipandu oleh Salsa juga nih ya. Kalau mahasiswa udah mulai nanya, biasanya aku harus nanya dulu nih Mbak Arlin. Nah, dari sisi produk seperti ini ya, yang natural, terus baik untuk kesehatan. Kategorinya kalau dari sisi regulator tuh suka rada nggak jelas. Ini kosmetik, alat kesehatan, atau akhirnya jadi obat herbal ya, akhirnya jadi obat tradisional ya. Iya, obat tradisional. Di produk kita lucunya ya, misalkan nih, apa ya gampang ya, untuk membantu tidur, untuk disemprotin ke bantal, tapi di packagingnya wajib ada logo jamu, kan lucu ya. Nah itu apa namanya? Aduh, cepet sembuh Mbak Dewi. Sekarang ini udara di Jakarta Parah. global warming ya. Makanya teman-teman perhatikan lingkungan. Nyata ya teman-teman ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit ya soal BPOM. Teman-teman kami itu sebagai komunitas juga Indonesia.id pernah bingung juga ketika ada member kami itu yang bikin beras jagung. Nah, jadi berasnya itu bentukannya beras, tapi dari tepung jagung yang dicetak sedemikian rupa bentuknya jadi kayak beras. Oh. Nah, ketika dia bawa ke BPOM, katanya, wah ini mah beras ke Kementerian Pertanian aja. Nah, terus dia ke Kementerian Pertanian, lah ini kan bukan beras beneran, ini kan jagung. Iya. Bubuk tepung jagung gitu. Dia kamu ke BPOM gitu. Itu kami beneran bingung juga. Ini gue gimana Mas memfasilitasinya, gimana kita undang ke orang BPOM-nya juga. Ya ini tergantung nanti sama orang dinasnya. Benar. Gimana. Jadi sebenarnya itu salah satu aku mau biar anak-anak nih makin kebayang lelah batinnya tuh kayak gimana ketika ngurusin BPOM untuk suatu produk yang inovatif, di mana sistem kategorisasi regulasi itu belum ada. Ada kayak gitu loh. Jadi pada bingung, regulatornya juga bingung gitu loh teman-teman. Para inovator yang tidak kepastian dengan cukup melelahkan gitu prosesnya. Nah, yang aku mau tanya adalah, aku tuh kan sebagai pengguna ya,
pengguna. Aku merasa dunia obat, entah kategorinya obat tradisional kayak, entah kategorinya stress reliever kayak, atau kosmetik lah, whatever kategorinya itu. Ini tuh dunianya perempuan, Arlin. Nah ini entah kenapa aku ngelihat banyak founders perempuan nih yang main di sini gitu ya. Hmm. Nah jadi aku pengen tahu aja sebagai perempuan itu kan paling tidak yang untuk produk-produk tipe kayak ini ada Body Shop ya yang global brand banget gitu. Ya. Dan foundersnya perempuan juga gitu. Nah biasanya perempuan itu kan apalagi di budaya Indonesia itu biasanya kan, correct me if I'm wrong, tapi biasanya anak perempuan itu cenderung lebih menahan diri. Gue segini aja cukup. Kalau gue nanti lebih sukses daripada suami gue, nanti malah nggak enak. Jadi, nah aku tuh sebelum melempar ke Salsa untuk memandu tanya jawab sama mahasiswa, aku penasaran banget. Karena udah lebih dari 5 tahun pertama. Yang kedua udah berhasil survive dari pandemi gitu kan ya. Nah kalau saya mengambil posisi sebagai provokator, tentu saya pengennya, wah Mbak Arlin berarti harusnya dream-nya lebih tinggi lagi nih, udah apalagi nih karena udah melewati apa tadi jurang dan gunung, Ya, lembah. gitu kan ya, lembah dan puncak gitu. Nah aku penasaran gimana posisi Mbak Arlin terkait pengembangan bisnis ke depan, apakah ada dream yang begitu puncak yang lebih tinggi lagi gitu ya, atau saya mah gini aja cukup kayak kebanyakan perempuan lainnya yang cenderung membatasi prestasinya gitu. Itu yang aku pengen. Kayaknya mungkin kalau gitu aku bukan representatif yang baik ya, Mbak Dewi ya, karena tadi juga kan salah satu temanya SDG adalah women's empowerment gitu. Kalau aku percaya girl power. Eh, Mungkin karena aku dibesarkan juga dengan sebagai anak pertama gitu ya, sebagai anak pertama cewek. Meskipun aku ada adik perempuan dan adik laki, orang tua itu eh, memberikan hak dan kewajiban yang sama. Nah, terus kebetulan, tapi memang sejujurnya diakui juga peran keluarga dan terutama pasangan itu penting ya. Kalau misalkan pasangan nggak ngasih atau nggak happy dengan aku yang kerja, dengan aku yang punya achievement gitu, mungkin ya nggak bisa juga sampai ke sekarang ini. Terus kalau ke depannya mau apa? Ke depannya sejujurnya aku mimpinya adalah supaya Pikmi itu bisa diakui oleh. Jadi sekarang kan kita punya 2 brand ya, satu Pikmi dan satu Noniko. Kalau Pikmi, aku mimpinya adalah bisa diakui oleh WHO untuk membantu dalam penanganan alergi dan NCD di dunia. Terus kalau yang kedua, mungkin ini mimpi yang lebih besar adalah untuk Noniko, untuk bisa menurunkan jumlah perokok. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia gitu. Dengan cara yang natural, dengan cara yang sustain. Karena sampai sekarang riset kita menunjukin kalau misalkan recurring jatuh kembalinya gitu ya, periode jatuh kembalinya dengan produk Noniko ini sangat sedikit dibandingkan produk yang lain. Itu sih kalau misalkan ngomongin mimpi, aku selalu percaya kita mimpi setinggi-tingginya, kita taruh di bulan gitu, kalau nggak mencapai ke bulan ya paling jatuhnya ke bintang, tetap lebih tinggi daripada cuman ke puncak pohon cemara gitu. Oke, thank you banget Mbak Arlin. Itu aku sepakat banget ya. Karena pasang target tinggi sekalian, terus nggak nyampenya misalnya pasang target 10, nggak nyampenya di 7. Tetap lebih bagus daripada dari awal targetnya cuma 4 gitu kan ya. Thank you banget Mbak Arlin, tapi berhubung suara saya nih lagi terganggu banget, saya minta izin untuk sesi tanya jawab berikutnya dimoderasi langsung oleh Salsa. Ya, silakan Salsa, thank you. Ya Bu, terima kasih. Teman-teman, ayo kesempatannya dipakai untuk nanya sebanyak-banyaknya ya. Thank you.
Oke. Ini tadi sebelumnya Bu Arlin ada yang tanya di chat nih. Pertanyaannya simpel banget dari Kak Nur. Kira-kira alternatif dari bubble wrap yang Ibu gunakan apa ya? Oh, saya sekarang itu pakai honeycomb paper. Jadi sederhananya kertas coklat yang udah ada belahan-belahannya, terus yang kalau ditarik itu dia ngembang. Dan dia untuk ngebungkus barang itu jadi ada tahanannya gitu ya. Dan itu Aman. bahkan dipakai juga oleh brand-brand yang barangnya menggunakan botol kaca gitu, aman. Hmm. Oke, mungkin Kak Nur yang sedang berdiskusi Ya, dengan betul yang stretchy itu. iya. Oke. Kalau dulu ya sebelum ada paper itu karena itu juga baru setahun mungkin setahun ke belakang. Dulu aku pakai ini shredded paper, kertas yang di Oh, shred. heeh. Jadi kertas bekas gitu ya, Bu? Ya, dan waktu itu ya harus ada akalnya aja kan ya, karena nggak mungkin juga capek kan nge-shred Iya. satu-satu pakai mesin shredder. Aku ke percetakan buku, Hmm, karena percetakan buku pasti punya kertas bekas yang sudah di-shred. iya, betul, betul banget. Nah, teman-teman bisa tuh kalau misalnya nanti eh, bisnis yang di planning di kuliah ini dijalankan, boleh tuh jadi alternatif ya. Oke, semoga menjawab Kak Nur. Selanjutnya dari Kak Irenia Justisia dari Yogyakarta. Kalau Kak Arlin mau tanya dong, saya tiba-tiba keingat sama yang Living yang mengangkat positioning sebagai essential oil keluarga. Kalau dari segi USP, apa sih bedanya? Oh, Oke. 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 Sebetulnya bedanya sekali adalah satu, Pikmi ini bukan essential oil, tapi kita produk aromaterapi. Jadi essential oil adalah bahan baku kita. Kalau yang living itu belum bisa dipakai langsung karena essential oil atau minyak atsiri bahasa Indonesianya itu tidak boleh dipakai langsung ke kulit ataupun ditetesin langsung, tapi harus diformulasi lagi dengan butter, dengan yang lain-lain. Nah, jadi kalau USP kita, positioning kita bukan sebagai aromaterapi keluarga. Positioning kita adalah sebagai natural remedy, pengganti obat konvensional. Oke. Nah, masih yang sama nih dari Kak Irenia. Lalu terkait produk kecantikan, apa aja sih yang perlu diurus sebagai pemula selain legalitas CV atau PT dan BPOM? Em, Oke, jangan lupa haki. Betul. Haki penting banget. eh Bahkan kalau misalkan belum ada CV atau PT pun haki didaftarkan dulu atas nama pribadi, nggak apa-apa. Yang penting hakinya, karena kalau misalkan kita sudah mulai branding, udah mulai pasang produk dan lain-lain, terus tiba-tiba dituntut karena ada brand dengan nama serupa, kan itu banyak kerugiannya ya. Jadi haki jangan lupa, hak merek. Hak merek itu perlu logo, penamaan, jadi kata-katanya, warna, dan lain-lain. Dan itu bisa daftar sendiri. Kalau yang haki lebih mudah ya, Bu, ya? Daripada apa nih? Daripada BPOM dan Oh ya salsa. sudah jelas, salsa. Iya. Tadi juga saya habis wawancara ibu dari Sukabumi, katanya, wah, untuk urus BPOM dan halal susah sekali. Sejujurnya BPOM lebih sulit daripada halal ya kalau buat saya. Hmm. Karena halal itu yang penting dokumentasi lengkap. Sulitnya halal adalah karena sekarang ini gampangnya misalkan kita mau ngambil bahan dari petani langsung. Hmm. Bahan itu kan dari petani gitu, petani kecil pasti nggak punya sertifikat halal kan. Nah itu aja yang sulit. Oke. Dari awalnya belum ada halal, jadi
Eh, Betul. Susahnya di situ. Oke. Eh, oke, sepertinya kita lanjut ke yang raise hand. Kak Nur Wasilatus Soleha, boleh di unmute. Bisa Kak? Oke. Halo Kak Elin, selamat malam. Halo. Ini materi yang disampaikan sangat menarik sekali menurut saya dan beberapa ada yang saya highlight. Ada 3 poin yang mau saya pertanyakan Kak, nggak apa-apa? Iya, boleh. Boleh, Nggak tahu, Ding. Terserah Salsa. Silakan, silakan. gimana? Boleh Kak Salsa? Mungkin boleh satu-satu dulu aja deh. Salah satu. Satu-satu dulu. Ya. Ini tadi tentang GRA yang numpahin di kepala tentang perusahaan dalam bentuk tulisan. Itu Kak, apakah wajib ya dalam membuat company profile, pitch deck dan lain-lainnya seperti itu. Terus yang kedua, boleh nggak? Ya, silakan Kak. Apa Boleh. aku jawab dulu? Kalau nggak ntar lupa juga. Boleh. Oke, jadi apakah GRI wajib melakukan mengisi GRI dulu sebelum membuat company profile? Tentunya enggak ya. Kalau enggak ya akan lebih banyak orang yang pakai GRI. Tapi kalau di pengalaman aku sendiri itu memudahkan. Soalnya gampangnya GRI itu kan panjang banget. Dari situ kita tinggal ambil sedikit-sedikit yang mana yang kita perlukan untuk company profile, untuk presentation dan lain-lain. Wajib atau enggak ya enggak. Nggak ada yang mengharuskan juga, baik di Indonesia maupun di internasional itu nggak ada yang wajib gitu. Tapi sebagai kerangka itu enak banget untuk dipakai. Menjawab nggak ya by the way? Jadi bisa Kayaknya untuk perlu di-unmute dulu tuh Salsa. oke. Bentar. Halo? Nah ya. Ya bisa. Tadi udah kejawab banget Kak. Yang poin kedua sekarang dari fenomena kan yang ditumbuh itu kan mengambil dari fenomena pandemi ya, pandemi. Nah sekarang kan ada nih fenomena perubahan iklim di Indonesia, khususnya lebih panas, globalisasi mungkin seperti itu. Mungkin apakah dapat dimanfaatkan dari fenomena tersebut untuk membuat produk dari bisnis listerasi mungkin dari produk kosmetik atau yang lainnya seperti itu. IG gitu Mungkin ya. kalau dari aku sendiri belum melihat peluang ke sana, tapi memang itu masalah yang penting ya. Jadi kalau dari skincare udah pasti yang berkaitan langsung adalah sunscreen gitu. Kalau misalnya memang, tapi sebetulnya itu kan bukan terobosan baru ya, memang sudah ada. Jadi itu peluang yang pastinya di semua krisis pasti ada peluangnya gitu ya. Tergantung dari mana kita memanfaatkan. Kalau misalkan minta ide bisnis, aku nggak bisa kasih dalam waktu 5 detik gitu. Nggak bisa ya. Iya, harus nongkrong dulu. Nggak apa-apa Kak. Ini kan kalau dalam ide kan harus ada masalah dulu ya kan. Betul. Untuk poin ketiga ini sebenarnya udah kejawab tadi sebelumnya untuk legalitas BPOM kan Kak Erlin menyebutkan termasuk hambatan ya, karena itu mungkin bisa kasih tips sama teman-teman yang lain gimana caranya. Tapi kayaknya udah kejawab ya tadi sebelumnya. Gimana caranya apa ya? Yang tips untuk buat pemula untuk mengurus BPOM dan mungkin Kalau juga tadi bisa tips di luar halal BPOM gitu. sih. Tadi Haki, Kak. Oh, Haki. Sebelum Ya. terus Oh, berarti CVPT. Ya. mungkin Kak Erlin bisa bagi tips nih bagi pemula untuk mengurus BPOM atau halal
Boleh Karena tahu kan tadi dulu kalau untuk Nur ini produknya apakah memerlukan izin BPOM? aku ada pernah ide em, tentang kosmetik juga dalam perawatan kaki ya Kak. Hmm. Dalam perawatan kaki itu Kalau untuk produk sendiri, jalurnya mendapatkan izin BPOM itu ada dua. Satu, produksi sendiri, yaitu harus di kawasan industri, tidak bisa produksi rumahan, dan berarti itu kan memerlukan modal lebih besar ya, karena intinya perlu tempat, meskipun aku nggak bilang pabrik, karena bisa aja tempat produksi gitu, tapi harus ada tempat produksi sendiri. Atau yang kedua, jalurnya maklon, bikin ke orang. Sama-sama dua-duanya perlu modal, karena untuk maklon nggak bisa ya cuman bikin 50 atau 100 gitu kan biasanya. Dan kalau maklon biasanya pihak pabrik yang akan membantu mendaftarkan ke Badan POM untuk perizinannya. Untuk produk yang dibuat di pabrik mereka. oh iya ya Kak, aku ngerti. Kemarin ini aku ada ide bisnis kan di perawatan kaki. Ini aku eh, apa ya, kayak kemarin tuh mau menggunakan ke Maklon. Jadi bisa keurus tentang BPOM-nya dan lain-lain sebagainya. Mungkin Mm. lebih efektif ke mana nih Kak? Ke Maklon atau ke produksi sendiri? Mungkin aku sharing dari pengalaman aja ya. Waktu itu sempat mikirin kedua-duanya. Kalau di kita untuk maklon pede karena waktu itu udah terbukti memang produknya ada pembelinya, produk market fit-nya udah jelas gitu ya. Jadi kalau maklon pun nggak masalah gitu. Kita yakin lah misalkan minimal perlu 2.000 gitu ya, kita bisa ngabisin 2.000 itu gitu. Em, tapi akhirnya kita nggak maklon dan pilih untuk produksi sendiri karena sebetulnya alasannya balik lagi karena regulasi. Karena produk kita, contohnya yang inhaler, itu tidak termasuk kosmetik, tapi masuknya ke dalam obat tradisional atau bahkan obat kuasi. Sedangkan tidak ada pabrik yang biasanya yang mau menerima produksi obat tradisional atau obat kuasi. Karena memang sulit sekali izinnya. Jadi kalau buat aku waktu itu nggak ada pilihan selain memang harus produksi sendiri. Jadi kalau memang udah bikin pabrik buat yang kategori obat tradisional, ya kagok ya masa yang kosmetiknya nggak bikin sendiri juga. Jadi akhirnya mengurus izin untuk dua kategori gitu. Tapi pertimbangannya kalau untuk yang sedang menjalankan sendiri, satu, kalau maklon berarti kan apakah revenue stream di masa datang itu udah pasti gitu ya. Sepede apa ini akan terjual dengan baik karena udah maklon kan, udah ada biaya yang keluar. Kalau yang kedua, kalau mau melakukan mau menjalankan pabrik sendiri, udah pasti modalnya lebih besar. Dan kedua, persyaratan untuk BPOM itu harus punya farmasi atau apoteker yang bekerja di perusahaan. Semoga menjawab. Berarti ada uji sendiri dulu ya Kak sebelum ke BPOM. Uji bisa di lab luar, nggak harus sendiri. Oh iya ya, ngerti. Makasih Kak Tapi Erin. bukan masalah teknisnya ya yang penting ya. Kalau di BPOM itu dokumentasinya yang pusing. Mungkin untuk pemula semangat lagi. Nggak ada masalahnya di BPOM itu nggak ada istilah pemula, perusahaan besar ataupun multinasional, sama aja. Oke. Semoga menjawab Makasih. Kak Nur. Ya, semuanya sudah terjawab. Makasih Kak. Sama-sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zulham Arifin melalui chat. Untuk GRI kan banyak banget yang diisi. Kalau kalau ada yang belum kita kerjakan dan ada yang tidak diketahui bagaimana ya? Apakah harus diisi semua? Oh, oke. Oke, ini antara kalau ngomongin harus dan nggak harus. Kecuali disubmit untuk direview oleh JRI dan diratifikasi gitu ya, dicap oleh JRI,
ya nggak harus, nggak wajib isi semua. Dan di GRI itu ada yang harus diisi dan ada yang optional. Jadi di panduannya di situ ditulis yang mana yang harus ada. Contohnya tadi ya sejarah, visi misi, terus employee, activities itu wajib ada. Nah, aku nggak hafal sih karena memang banyak banget. Tapi ada section-sectionnya juga di penjelasannya yang itu boleh milih misalkan. Nah, kalau bingung karena setahu aku dokumen penjelasannya itu semua masih dalam bahasa Inggris. Di Indo, aku nggak tahu UKM Indonesia atau Apindo apakah masih ngejalanin ya GRI training. Salsa Lewat tahu nggak ya? ya kayak gini Mbak. Oh, Mbak Dewi, Halo, iya ini aku jadinya nyambung. maaf. Kita masih ngerjain lewat paket kursus bisnis lestari yang ada di Tumbuh sekarang. Oh, oke. Jadi layout umumnya, terus template-nya. Tapi yang udah versi UKM Mbak Arlin, yang udah Ya. lebih nggak selengkap yang tadi Mbak Arlin sharing. Oke. Oh ya, itu ada berarti kalau gitu. Tadi siapa Zulham ya? Nah, bisa dilihat di Tumbuh berarti. Zulham sabar, nanti kita kasih template-nya memang. Tapi nggak selengkap versi Mbak Arlin loh. Mbak Arlin Kan tadi aku udah lengkap bilang, banget. Mbak, nggak usah semuanya, apalagi kalau untuk pemakaian pribadi. Iya. Selama nggak harus dicap oleh GRI gitu. Itu lebih ngebantu untuk menstrukturkan pikiran sebenarnya. Benar. Nah, kalau jalur kalian ini kan baru mahasiswa sekarang, nunggu dicap sama GRI kan masih lama banget ya. Jadi pelan-pelan aja latihan menstrukturkan pikiran aja dulu. Betul. Apalagi kalau waktu selama masih mahasiswa kan masih terbiasa untuk ngetik ya, bikin esai yang banyak gitu, bikin laporan, bikin skripsi. Menulis pasti jauh lebih gampang dan lebih ada waktunya daripada kalau sudah menjalankan bisnis. Jadi GRI itu dibuat se-early mungkin lebih baik. Ya, betul banget. Itu ada yang mau raise hand lagi tuh. Oke, lanjut Salsa. Oke. Silakan Kak Dwi bisa open mic. Oke, halo selamat malam Kak Arlin. Halo. Oke, jadi kalau mungkin tadi teman-teman banyak yang Bisa open cam ya? tanya, bentar. Jadi kalau misalnya tadi mungkin teman-teman banyak yang tanya terkait teknis gitu ya. Aku lebih pengen tahu ini sih, waktu di titik terendah gitu ya. Apa sih akar masalahnya gitu yang Kak Arlin temukan gitu. Oh, ternyata aku berada di titik terendah itu karena ada kesalahan dalam hal apa misal gitu. Dan bagaimana bisa survive lagi setelah di fase terendah itu. Step-stepnya apa aja gitu ya yang dilakukan hingga akhirnya malah ibarat kelereng dijatuhin malah mantulnya lebih tinggi lagi gitu. Mungkin sharing-sharing pengalaman aja sih Kak. Thank you. Nah, mungkin ini kan karena dari pengalaman aku ya. Kita itu natur manusia itu biasanya kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, pasti nanya kenapa. Bertanya ke diri sendiri, bertanya ke orang sekitar, bertanya ke Tuhan, kenapa ini terjadi gitu ya? Salahnya di mana sih gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada satu titik penyebabnya. Nah, jadi kalau di pengalaman aku, contohnya yang tadi aku ceritain ya, kalau di tahun lalu itu kita lagi di titik terendah, di mana bahkan sampai perusahaan itu merugi. Kalau dilihat-lihat, aku nggak bisa menyebutkan akar permasalahan pasti nih, karena ini gitu. Tapi mungkin masalahnya itu udah ada bermacam-macam. Satu, contohnya, aku telat ngembangin tim BizDev dan tim sales. Jadi karena dulu secara organik berkembang dengan baik gitu ya, dari penjualan dan lain-lain, aku santai nggak ngembangin tim sales. Dan sesudah sales itu stagnan, jadinya telat waktu baru mau mulai ngejar lagi. Terus yang kedua, waktu itu kita sempat
kena pukul cukup berat waktu izin BPOM belum keluar dan kita harus disidak gitu. Kita waktu itu disidak dan harus tutup selama beberapa bulan. Ternyata untuk naik lagi tuh lumayan susah. Itu udah 2 ya. Yang ketiga, ada switch karena dulu kita sangat mengandalkan reseller atau toko-toko produk kesehatan, toko-toko makanan kesehatan yang bawa produk kita. Dulu itu 80% dari revenue kita dari reseller. Terus reseller mulai lebih banyak jualnya bahan makanan, bukan produk kesehatan, produk kosmetik dan lain-lain. Dari yang 80% tinggal 20%. Artinya dalam sekejap 60% sales kita hilang. Nggak dalam sekejap lah ya. Dan itu pun kita telat ngembangin ke jalur retail. Terus kemudian sesudah itu kita lewati, pandemi kita lewati, sekarang kita ternyata telat lagi masuk ke jalur offline, kurang cepat. Lalu ada lagi, kalau yang ini pengamatan secara makroekonomik gitu ya. Kita kan targetnya adalah market kelas menengah. Bukan kelas tinggi, bukan upper class, bukan low banget yang mentingin harga. Kita di middle class. Tapi ini observasi dan juga riset di dunia, terutama di Indonesia, middle market ini menipis. Jadi terutama waktu pandemi, orang-orang kalau enggak daya belinya hilang sama sekali dan jadi sangat sensitif terhadap harga, atau dia jadi naik kelas. Dan kalau udah naik kelas, dia belinya produk yang levelnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi kita banyak kehilangan market di situ. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang paling efek, aku nggak bisa jawab. Cuma balik lagi tadi pelajarannya adalah kalau misalkan kita lagi berkembang dengan baik, jangan mikir kalau udah happy segini aja. Kita harus terus ngembangin lagi karena dengan kita terus pengen naik lagi gunung, waktu kita jatuh, ya jatuhnya setidaknya ke titik tengah gitu. Ketimbang kalau misalnya kita udah di titik tengah, kita enak-enak aja di situ. Waktu kita jatuh ngegelundungnya ke dasar gunung. Jadi memang kita harus terus menanjak. Bukan berarti kita nggak pernah puas, tapi keinginan untuk terus berkembang. Semoga menjawab. Nggak straightforward soalnya jawabannya. Oke, menjawab sih Kak. Jadi apa ya? Aku tuh biasanya kalau misalnya dengar kata-kata kayak gitu tuh dari buku atau dari mana gitu ya. Dan ini ada pengalaman langsung gitu ya. Karena memang apa ya? Aku tuh awalnya nggak percaya kalau misalnya kita cuman baca dari buku gitu kan. Kalau ada yang bilang bahwa kadang tuh kita terjebak ketika kita tuh good gitu. Padahal kita tuh harusnya great gitu. Nah, itu contoh bagus sih dari Kak Arvin. Thank you Kak sharingnya. Sama-sama. Semangat ya. Oke. Terima kasih Kak Dwi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Erni melalui chat. Menurut Kak Arlin, untuk memulai usaha, sepenting apa pendidikan dalam membangun usaha? Dan jurusan kuliah apa yang relate antara akuntansi atau manajemen ya Kak? Atau mungkin ada yang lebih relate menurut Kakak? Ini aku asumsi Erni lagi mikir mau masuk kuliah atau menentukan jurusan gitu ya. Oke, FYI, untuk informasi kalian, jurusan aku bukan akuntansi dan bukan manajemen. Jurusanku psikologi. Dan sekarang jadi usahawan gitu ya, jadi wira swasta. Kalau ngomongin pendidikan penting atau enggak, penting. Kalau ngomongin jurusan penting atau enggak. Bukan enggak ya. Mungkin kita masih bisa menyesuaikan gitu. Tapi kenapa pendidikan penting? Kalau bisa setinggi-tingginya, satu, dengan kita kuliah, itu kita membuka wawasan, kita kenal lebih banyak orang, dan itu jadi modal yang kita nggak perlu bayar. Karena dengan kita punya network, dengan kita punya kenalan, itu udah jadi satu modal bisnis yang nantinya akan lebih susah dicapai daripada sekedar kita punya duit. Satu itu. Terus yang kedua, di kuliah jurusan apapun itu, kita dituntut untuk bisa critical thinking, untuk bisa
independent thinking, dan di kuliah itu yang pasti hasil akan tergantung dari diri sendiri. Nggak ada lagi yang ngegebahin gitu ya, mengharuskan kamu untuk belajar. Semua tergantung diri sendiri dan motivasi diri sendiri. Jadi kalau itu nggak bisa kamu lakukan di dunia kuliah dan pelajaran, nantinya waktu jadi pengusaha akan lebih sulit untuk self-motivate. Oke. Mungkin untuk Kak Erni nih bisa jadi pencerahan mau masuk jurusan mana. Oh, terus mungkin kalau ngomongin jurusan ya, sebetulnya kalau sekarangnya udah ada ide bisnis, udah tahu pengen jadi wira swasta gitu, masuk ke perkuliahan yang ada jurusan manajemen wira swasta, entrepreneurship, itu mungkin lebih baik ya. Soalnya jadi lebih tahu lah gitu dasar-dasarnya, nggak buta banget tentang keuangan, HRD, dan lain-lain. Karena jadi pengusaha itu, kamu harus bisa semuanya. Aku sebagai founder, aku harus ngerti tentang sales, keuangan, HR, bahkan sampai IT. Iya, betul banget. Tapi sebenarnya untuk yang sudah terlanjur masuk, sebenarnya juga nggak apa-apa ya, Kak ya. Nggak apa-apa, cuman harus mau belajar aja. Aku Iya, belajar betul. ekstra nih. Contohnya ya, sekarang ini di meja aku ada ini. Aduh, how fast it works. Mau Nah, nggak mau ya. harus belajar keuangan. Sebagai lulusan psikologi, aku harus belajar keuangan sekarang. Dewi tersenyum. Iya. Itu hebatnya Mbak Arlin karena beliau tadi anti membatasi diri. Nah, itu dia. Hmm. Itu lihat sendiri ya. Syukur gue gak perlu belajar ekstra karena kuliahnya di bidang itu dulu. Itu udah starting line-nya udah bagus Cukup ya. bisa. Oke, mungkin ini ada pertanyaan Masih ada lagi. satu pertanyaan lagi nih, udah satu terakhir deh, Salsa udah mau jam 8:30 ini. Ya, ketinggalan satu pertanyaan. Untuk regulasi yang saat ini ada, apakah ada regulasi khusus untuk social entrepreneur? Pertanyaan bagus. Dan aku sejujurnya udah lama nggak ngobrol atau terlibat di dunia regulasi tentang social entrepreneurship. Kalau dulu ya waktu tahun 2018-2019 itu memang lagi digencarin di Indonesia kalau bisa diusahakan ada gitu ya. Ada bantuan secara pajak, secara peraturan, keringanan regulasi, dan lain-lain. Setauku belum ada. Nggak tahu nih, Mbak Dewi mungkin lebih tahu, tapi setauku di Indo belum ada ya. Mbak Arlin betul kok. Tapi sedang ada proses yang positif. Gitu. Jadi Positif sih positif dari tahun 2019, cuman nggak jadi-jadi. cuma yang kali ini kayaknya jadi, kayaknya nggak Oh tahu ya. iya, wah puji Tuhan. Karena akan dibuat registrasi khusus aja. Jadi kayak cuma daftar aja saya perusahaan sosial, terus lapor per 6 bulan atau per tahun gitu, metrik sosial yang dia capai apa aja, Ukur untuk ya. membuktikan bahwa kamu memang berbeda dengan profit oriented firm biasanya. Karena kita ikut bantu bikin formnya Salsa tuh kemarin ngubek-ngubek sama si Akmal. Wah, mantap. Jadi kita contribute di nanti form reportnya gimana nih yang gampang ini kata Kumham gitu kan. Terus ya daripada kita Ya, ngomong dibikinin draftnya jadi. bikinin template-nya aja langsung. Baik, luar biasa. At least itu kan nyata ya. It's a start, it's a start. Ada proses yang kayak lumayan real gitu. Ya. Tapi ini pingpongnya udah di mereka karena formatnya udah kita kasih, belum dapat balik lagi nih. Nggak tahu. Ya, itulah yang lama ya. Tapi setidaknya udah masuk dulu. Iya, udah masuk. Ada langkah. Oke. Mungkin pertanyaan dari Kak Dwi Kinasi tadi menutup sesi tanya jawab hari ini sekaligus perkuliahan hari ini.
Terima kasih Ibu Arlin atas pemaparannya. Terus kemudian tadi banyak motivasi ya dari Bu Arlin untuk teman-teman. Nah, teman-teman ini juga nanti akan eh, planning membuat bisnis lestari untuk 1 tahun ke depan perencanaannya. Terus nanti mereka juga ada presentasi pitch deck untuk top 5. Semangat semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, Sama tugas puas, Mas. ya mungkin kita Minta foto minta dulu ya. closing statement. Minta closing statement dong. Oh iya Bu, Salsa. betul. Ya mungkin dari Ibu Alin ada Jangan akhir nih dari. Aduh, Silakan. apa ya? Apa ya? Ya mungkin tadi ya karena tema hari ini adalah tentang tantangan dan bangun dari tantangan gitu. Jangan pernah berpuas diri. You can do better, you can go bigger. quote hari ini. Jelas. To the point. Thank you, Mbak Arlin. Thank you. Thank you. Oke, kita Thank mungkin you semuanya. foto Ya, dokumentasi ya, dulu ya. Bu. ya. Sebentar. Oke, makasih. Oke. Oke, teman-teman bisa Bisa open. open. Kita bisa open cam. Bentar. Oke. Dari halaman pertama, kayaknya yang open cam cuma halaman pertama, jadi kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih Bu Arlin. Semoga Makasih banyak Salsa, Arlin, makasih banyak Mbak semuanya. Dewi. Makasih Thank you Mbak teman-teman Lia. semua. Thank you. Sukses belajar finance-nya Mbak Arlin. Nanti aku telepon Mbak Dewi aku stres gitu ya. Oke, bye. Bye. Untuk teman-teman, mungkin ada satu pengumuman lagi. Untuk tugas 3, deadline-nya hari ini ya, jam 23.59. Tadi yang belum presensi mungkin boleh screenshot aja Zoom-nya, terus bisa hubungi saya di WhatsApp. Oke. Makasih semua. Semangat.